Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iskandar hadir kembali dalam hari yang penuh mulia, hari yang penuh keberkahan, hari yang penuh ampunan, yaitu hari di bulan Ramadan. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini saya juga akan menyampaikan lanjutan tentang bagaimana wakaf di Turki ya. Kenapa wakaf itu sangat subur di Turki? Kenapa wakaf ini menjadi instrumen yang efektif bagi sultan untuk mensejahterakan masyarakat? Kenapa wakaf ini menjadi instrumen yang paling produktif bagi sultan untuk mengembangkan syiar Islam di beberapa negara? Nah, ternyata rahasianya adalah sultan membuat kelembagaan yang profesional. Jadi sultan membuat lembaga yang kredibel, yang profesional untuk menampung dana-dana masyarakat. Dana-dana wakaf dari masyarakat dikumpulkan dalam lembaga yang profesional, yang kredibel. Nah, karena betul-betul rakyatnya sudah sejahtera, sehingga muncul kepercayaan dari masyarakat kepada sultan. Sehingga ketika sultan menyampaikan tentang wakaf, alhamdulillah disambut dengan gembira. Jadi kenapa wakaf ini berkembang di negara Turki adalah, pertama adalah karena kepercayaan yang penuh, yang sangat power dari masyarakat kepada sultan. Sehingga betul-betul masyarakat berantusias mewakafkan hartanya untuk kebutuhan umum, untuk mendampingi sultan mensejahterakan masyarakat dan untuk mengembangkan syiar-syiar Islam di negara Turki maupun negara-negara Balkan dan negara Eropa, Asia dan Afrika. Itu pertama, muncul trust dari masyarakat. Kedua adalah kenapa wakaf ini betul-betul menjadi instrumen bagi sultan untuk mensejahterakan masyarakat adalah karena ada suri teladan dari sultan. Nah, ketika sultan menyampaikan tentang ajakan berwakaf kepada masyarakatnya, didahului oleh sultan sendiri. Kita lihat beberapa literatur di Turki bahwa banyak wakaf-wakaf sultan, permaisurinya, para perdana menterinya, para pembesarnya, para ulama di beberapa daerah. Jadi sebelum sultan menyampaikan ajakan wakaf pada masyarakat, sultan memberikan suri teladan dulu. Dimulai dari sultan, dari permaisurinya, dari keluarga sultan, kemudian dari perdana menterinya, para pembesarnya, para ulama, mendahului berwakaf. Nah, terus keduanya adalah tadi sultan membuat lembaga yang kredibel, yang bisa dipantau laporan keuangannya, laporan pemakaiannya. Dan keempat adalah wakaf ini di negara Turki ini menjadi sesuatu yang sakral, sesuatu yang disucikan. Bahkan ada beberapa masyarakat Turki yang bersedia menaruh nyawanya, menukar nyawanya untuk menjaga aset wakaf. Jadi siapapun yang merusak aset wakaf, taruhannya adalah nyawa masyarakat Turki. Jadi begitu hebatnya wakaf tertanam di masyarakat Turki. Nah, kenapa hal itu terbentuk dari masyarakat? Karena memang sultan sudah menggembleng dari segi keagamaan, dari segi spiritualnya, sehingga betul-betul spiritual masyarakat Turki tumbuh dan berkembang. Sehingga apapun yang dikatakan sultan, insya Allah orang-orang masyarakat Turki mengikuti apa yang disampaikan sultan. Karena sudah terbukti nyata bahwa ajakan sultan itu betul-betul bisa mensejahterakan masyarakat. Ketiga adalah sultan yang membentuk lembaga yang mengurus wakaf yang diserahkan dari masyarakat ke lembaga yang kredibel, amanah, ya. Dan keempat adalah tumbuh kesadaran dari masyarakat bahwa wakaf itu sesuatu yang disakralkan, sesuatu yang disucikan, sehingga betul-betul program wakaf itu sangat efektif dan efisien, menjadi alat instrumen bagi sultan untuk mengembangkan peradaban di negara Turki. Sehingga dari sanalah wakaf menjadi instrumen untuk alat untuk menumbuh kembangkan ekonomi, pendidikan, dan spiritual
kita tahu bahwa wakaf yang dikelola oleh lembaga yang dibentuk oleh Sultan ini betul-betul bisa mengelola dengan amanah, sehingga muncul tiga aspek wakaf di Kerajaan Ottoman ini, yaitu dalam aspek spiritual, pendidikan, dan kesosial. Di aspek spiritual, alhamdulillah dari dana wakaf ini Sultan membangun ribuan masjid, ya, ribuan masjid di beberapa negara Turki, dan kita tahu bukti-buktinya ada sampai sekarang ratusan tahun bangunannya masih ada gitu ya. Di daerah Balkan, di daerah Asia, di Afrika, Bulgaria itu ribuan masjid. Di Kosovo itu ribuan masjid, di Afrika itu banyak peninggalan-peninggalan wakaf Turki yang sampai sekarang masih ada. Kemudian dari wakaf itu membiayai para pengelola masjid, para imam, para tukang azan, para pembersih masjid, ya, para yang membangun masjid, semua dibangunkan dengan wakaf. Kedua, di aspek pendidikan, Sultan dengan instrumen wakaf membangun fasilitas pendidikan. Ribuan sekolah-sekolah kita bangun di Turki, di negara Balkan, di negara Eropa, di negara Asia, Afrika, banyak peninggalan wakaf dalam bentuk pendidikan yang dibangun pada zaman Sultan Ottoman ini. Jurnal-jurnal mulai tumbuh, jurnal-jurnal, penelitian-penelitian, buku-buku mulai tumbuh. Kemudian sekolah-sekolah militer, sekolah-sekolah dokter, sekolah-sekolah tukang masak. Nah, semua fasilitas yang dibangun oleh Sultan melalui aset wakaf ini tujuannya adalah untuk mensejahterakan masyarakat. Di bidang sosial, Sultan dengan instrumen wakaf membangun fasilitas sosial seperti jembatan, air bersih, dapur umum, asuransi rumah-rumah singgah yang gratis, terus fasilitas-fasilitas sosial lainnya. Orang-orang yang ditugasi oleh Sultan dari dana wakaf ini untuk betul-betul dididik untuk melayani masyarakat, melayani banyak tamu-tamu. Begitu hebatnya wakaf pada zaman Sultan Ottoman. Betul-betul tumbuh dan berkembang karena faktor yang tadi saya sebutkan. Sehingga beratus-ratus tahun negara Turki ini betul-betul bisa menjelajah ke hampir semua negara dengan instrumen wakaf. Kepada sahabat-sahabat, selamat menunggu waktu berbuka puasa. Semoga hari ini hari yang penuh berkah, ya, mendapatkan pahala dunia akhirat. Selamat menunggu waktu berbuka puasa. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat peduli. Saya Naim. Saat ini saya sedang berada di kantor RT Peduli Sumsel, Palembang, yang mana saat ini sedang ada program Tangguh Iman, yaitu kita berbagi Al-Quran, Iqra, tasbih digital, dan buku panduan Ramadan. Kita ada program ini yang mana kita menyebarkan ada 500 paket ke seluruh Sumatera Selatan. Saat ini baru terkumpul ada 146 paket. Sahabat peduli masih ada kesempatan untuk ikut bersama-sama berdonasi hanya dengan 150.000 saja. Kawan-kawan, sama-sama peduli sekalian, sudah ikut mensukseskan program ini. Insya Allah bersama-sama kita donasi, oke? Sedekah mudah, insya Allah berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.